Magetan selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan yang akan kita ikuti melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dede Sukawata MPD, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan, Gus narasumber dari Dinas PTKB dan PTKA Kabupaten Magetan. Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan se-Kabupaten Magetan serta anggota dan hadirin sekalian yang berbahagia yang mengikuti acara ini secara virtual di tempat masing-masing. Belum menyampaikan sambutan saya pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari Ibu yang ke-92 tahun 2020. Perempuan berdaya Indonesia maju luar biasa. Atas semangat ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan. Semuanya adalah perempuan hebat dan penuh inspirasi. Pertama-tama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga sampai pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa menghadiri acara Hari Persatuan Kabupaten Magetan tahun 2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya jalan yang benar dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Jadi yang kami hormati, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita semua dihadapkan pada tantangan kehidupan segala bidang, baik bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang sulit. Maka perlu kiranya langkah-langkah khusus dan konkret untuk menjaga perempuan dalam perang melawan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan seluruh negara pada saat ini. Saya mengingatkan pada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan, sebagai istri aparatur sipil negara, yang pastinya mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID-19, untuk menjadi pelopor dan edukator dalam masyarakat, serta bisa berbagi cara dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dari dampak pandemi saat ini. Dalam segi ekonomi, banyak pekerja perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Alhamdulillah, bagi anggota Dharma Wanita yang suaminya adalah ASN, tidak terlalu terdampak dalam pekerjaannya oleh adanya COVID-19 ini. Namun perlu kiranya dapat memberikan andil guna membantu warga masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Ibu yang berbahagia, yaitu pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dilaksanakannya acara hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-21 melalui festival Sumide dengan tema peran Dharma Wanita Persatuan dalam pemberdayaan perempuan di era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Kami berharap dengan tema ini anggota Dharma Wanita Persatuan bisa memberikan perannya dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat tentunya. Seorang ibu kaum perempuan adalah sadar akan tugasnya untuk mengasuh, membina, dan memperhatikan keluarga, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan teknologi di dalam digital ini, guna memperdayakan perempuan dalam meningkatkan usaha keluarga, agar dapat memperkuat ketahanan keluarga, dan dapat menjadi guru bagi anak-anak saat pembelajaran digital seperti sekarang ini. Ini yang berbahagia. Mudah-mudahan di usianya yang ke-21, Dharma Wanita Persatuan selalu dapat melaksanakan semua program kerja dan kegiatan yang direncanakan dan selalu menerapkan protokol kesehatan di era COVID. Kami berharap dalam perurusan ini harus terjalin rasa persatuan dan kesatuan yang rukun serta kerjasama yang baik. Ini yang saya hormati.
kepada semua anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan dan perempuan pada umumnya agar bersama-sama membangun semangat juang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas guna memperkuat ketahanan keluarga dengan semangat bersama. Dirgahayu yang ke-21 Dharma Wanita Persatuan. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Heri Gunadi MT. Walaupun secara virtual, kita tetap bisa mengikuti dengan khidmat. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan. Kepada Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan yang saat ini hadir secara virtual dan dari bagian yang saya hormati Ketua Kabupaten Magetan, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan beserta pengurus, Ibu narasumber webinar dari Dinas PPKB dan PDA Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan Kabupaten Magetan beserta anggota yang saat ini mengikuti pertemuan ini secara virtual di tempat masing-masing, dan hadirin sekalian yang berbahagia yang mengikuti acara ini secara virtual juga di tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan bahagia. Marilah kita adakan syukur kehadirat Ilahi karena perkenannya semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam rangka melaksanakan peringatan hari ulang tahun ke-21 Dharma Wanita. Senantiasa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang beliau sepanjang hidupnya memberi teladan kepada kita bagaimana beliau melaksanakan siarnya dengan kelembutan, dan beliau memberi contoh bahwa Islam adalah agama yang sangat alami yang nanti selalu kita nantikan syafaatnya sampai di yaumul kiamat. Amin. Anggota Dharma Wanita yang saya hormati, meskipun dalam kondisi kita masih harus terus melaksanakan hal-hal yang harus kita laksanakan dengan kemampuan kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Kita semua dihadapkan pada tantangan kehidupan secara global karena pandemi ini adalah ujian dari Allah untuk seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia dan Magetan yang kita cintai, yang berakibat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga ekonomi, pendidikan yang tidak mudah bagi kita. Maka perlu kiranya kita mencari cara terbaik dan konkret agar peran perempuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini sebaik-baiknya. Panjenengan semua
sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sekda dan Ibu Ketua Dharma Wanita tadi. Anggota Dharma Wanita adalah sebagai istri aparatur sipil negara yang mempunyai peran sangat penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sebagai pelopor, edukator, inspirator untuk di lingkungan mulai dari lingkungan keluarga menjadi suri teladan sehingga kita akan mulai dari keluarga sehat dan tangguh agar menjadi Indonesia tangguh. Kita melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Utamanya kita harus selalu menjadi edukator, pelopor, inspirator untuk protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dampak pandemi COVID ini kita lihat bersama masyarakat yang terdampak COVID terjadi masalah-masalah yang harus ditanggulangi bersama, antara lain dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, namanya kesehatan. Kita bergerak maju semua bersama-sama, mulai dari keluarga. Kita harus berupaya agar keluarga kita memiliki keuletan, ketangguhan, serta kemampuan untuk terus mengembangkan anggotanya untuk hidup harmonis, tangguh, dan bahagia lahir batin. Sebagai istri dan ibu yang merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak kita dalam keluarga, kita harus terus bergerak dan dapat menjadi role model mulai dari rumah kita yang sehat dan tangguh. Itu pada kesempatan ini saya berharap kepada panjenengan semua di hari ulang tahun ke-21 Dharma Wanita Persatuan ini dengan tema peran Dharma Wanita Persatuan dalam pemberdayaan perempuan di era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia adalah sangat tepat. Dengan tema tersebut diharapkan menjadi implementasi dalam melaksanakan program kerja ke depan, terutama mempersiapkan sumber daya manusia, Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan kebinekaan global, bagaimana dituangkan dalam misi organisasi sehingga bisa memberikan peran nyata terhadap masyarakat Kabupaten Magetan pada umumnya, guna meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga serta kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Magetan. Terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan yang telah melaksanakan program kepada yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Magetan dengan program berbagi sembako, berbagi masker seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita sebelumnya tadi. Jadi dengan berbahagia, mudah-mudahan di usianya yang ke-21 ini, Dharma Wanita Persatuan selalu dapat melaksanakan semua program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan virus COVID-19 di era new normal ini. Kami berharap dalam situasi sekarang ini kepengurusan harus terjalin bersama yang baik agar Dharma Wanita Persatuan dapat menjalankan visi dan misinya sebagai mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan, dan semua program hendaknya disesuaikan dengan protokol lain. Itu yang saya hormati. Di akhir sambutan ini, saya mengharapkan lagi semua anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan untuk bersama-sama membangun semangat juang meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di era digital pada masa pandemi COVID-19 ini dengan semangat dan tetap terjaga. Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan ke-21 dan selamat Hari Ibu. Semoga selalu sukses dan kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa segera mengakhiri
ujian COVID-19 ini dengan sudah hamil. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Intinya siratul mustaqim. Bila itu sesuai hidayah, wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santiun Mahmudaya Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu webinar dengan tema Peran Perempuan dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Keluarga di Era New Normal Pandemi COVID-19. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Anda Emi Susilowati, Kasih Bina Ketahanan Keluarga, Remaja, Lansia dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Magetan. Kepada Ibu Dr. Anda Emi Susilowati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan, serta segenap pengurus, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Badan Kantor Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, beserta segenap pengurus, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kabupaten Magetan, beserta segenap pengurus, dan yang kami hormati ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magetan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana senantiasa kita panjatkan, karena atas izin dan ridhonya hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka meskipun secara virtual dari jarak jauh, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21. Semoga kondisi ini tidak mengurangi semangat kita untuk ibu-ibu anggota Dharma Wanita untuk tetap aktif mendukung para suami dan aktif dalam mendidik putra-putrinya sehingga dapat terwujud keluarga bahagia dan sejahtera. Dan puji syukur khususnya bagi kami berterima kasih sekali karena mendapat kesempatan untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait program pembangunan keluarga, khususnya tentang ketahanan keluarga dan bagaimana upaya perwujudannya, utamanya di era new normal COVID-19. Dengan harapan keluarga-keluarga yang telah melaksanakan akan semakin meningkatkan upayanya, dan untuk keluarga yang belum melaksanakan apa-apa yang mestinya seharusnya untuk perwujudan ketahanan keluarga ini akan mulai melaksanakan semaksimal mungkin. Ibu, sebelum kami masuk ke materi itu, kami ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21, dan pada hari ini, tanggal 22 Desember, hari Ibu, selamat Hari Ibu ke-92. Apapun peran kita, perempuan Indonesia, perempuan berjaya Indonesia. Sebagaimana surat yang dikirimkan kepada dinas kami tadi kemarin, ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang peran perempuan dalam mendukung peningkatan ketahanan keluarga di era new normal pandemi COVID-19 ini. Ibu-ibu, dari judul yang kami sampaikan, ini ada 3 kata kunci itu yang nanti kita bahas. 1, perempuan. Siapa perempuan di sini? Kemudian ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga itu? Bagaimana keluarga yang berketahanan? Kemudian era new normal pandemi COVID-19, dan nanti upaya apa
yang akan dilakukan oleh yang harus dilakukan para perempuan. Marilah kita satu persatu, ibu-ibu, kita mulai dari ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga itu? Sebelum ke ketahanan keluarga, kita lihat dulu, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Definisi ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi bagaimana keluarga itu bisa tangguh dan kuat dalam memenuhi kebutuhan fisik material, kemudian juga secara psikis, mental, sehingga keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera dan bisa hidup harmonis di dalam masyarakat. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam, dari luar dan dari dalam keluarga. Jadi di era new normal pandemi COVID 2019 ini, jadi bagaimana keluarga kita ini mempunyai ketangguhan sehingga tidak rapuh menghadapi situasi yang ada di era pandemi, di era normal pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali perubahan di kehidupan kita, nanti akan kita sampaikan setelah definisi ini. Kemudian ketahanan keluarga ini juga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hal yang sederhana mungkin utama, dan partisipasi masyarakat dan integrasi di masyarakat. Bagaimana keluarga itu berintegrasi dengan anggota masyarakat kita. Jadi ketahanan keluarga ini sangat dibutuhkan sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan di keluarga itu bisa tercukupi. Kebutuhan pangan, perumahan, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, air, dan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Itu pengertian dari ketahanan keluarga. Apakah ada itu di era normal pandemi COVID ini ada keluarga yang ketahanan keluarganya menjadi rapuh? Ada yang banyak. Banyak terjadi antara lain di media yang pernah kita saksikan, di media televisi, banyak sekali terjadi KDRT yang disebabkan oleh anggota keluarganya. Ada yang frustasi karena tidak bisa menerima keadaan karena PHK, kemudian frustasi, kemudian sampai akhirnya depresi, sampai akhirnya sakit jiwa dan tidak bisa berpikir normal. Akhirnya yang ada hanya emosi dan bisa terjadi kekurangan sedikit saja dari keluarga itu bisa mencetuskan KDRT. Beberapa waktu yang lalu ditayangkan di televisi ada seorang suami bisa membunuh istrinya, kemudian anaknya karena PHK dari tempat kerja. Jadi seperti itu ketahanan keluarga di era karena adanya pandemi COVID ini ternyata seperti itu ada pengaruh pada ketahanan keluarga. Kemudian yang kedua itu
telah merubah cara hidup dan cara kerja sebagian besar keluarga Indonesia. Hal ini jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga di Indonesia. Contohkan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin baik ketahanan suatu keluarga, akan semakin baik kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi. Semakin baik ketahanan suatu keluarga, akan semakin baik kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi. Jadi harus ini suatu keharusan, ketahanan keluarga ini harus kita usahakan. Siapa nanti yang berperan di dalam mewujudkan ketahanan keluarga ini, nanti itu akan menjadi bagian dari seluruh anggota keluarga, utamanya para perempuan. Kita lihat lagi Ibu, adanya dampak pandemi COVID-19. Banyak ditayangkan di media televisi, dan banyak kita dengar juga di lingkungan kita. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga. Benar apa tidak Ibu? Banyak yang terkena COVID akhirnya meninggal secara mendadak. Betapa kita terkejut ya, tidak siap anggota keluarga yang sebelumnya siap dalam beberapa waktu yang tidak lama akhirnya terkena virus ini dan akhirnya meninggal. Jadi kalau kita tidak kuat iman, itu akan membuat kita sedih yang berkepanjangan, sedih yang dalam, akhirnya bisa membuat kita frustasi, depresi, gitu ya, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Kemudian ini, terganggunya kehidupan sekitar dunia usaha. Banyak ya Bu, ini sudah banyak kita saksikan. Sektor usaha pariwisata tutup karena tidak boleh di situ ada banyak masyarakat yang berkumpul di sektor pariwisata. Kemudian di sektor-sektor usaha. Kemudian di sektor usaha lainnya. Okay. Kemudian di beberapa pabrik dengan pengurangan pegawai, gitu, menimbulkan akibat banyaknya pengangguran karena adanya PHK. Jadi banyak sekali pengangguran. Kemudian banyak KDRT akibat frustasi seperti yang saya sampaikan tadi Ibu. KDRT akibat frustasi, depresi, kemudian akhirnya sampai ke gangguan jiwa, tidak bisa berpikir logis lagi, yang ada hanya emosi, akhirnya terjadi KDRT seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu contoh. Kemudian gangguan ekonomi keluarga. Ini keluarga-keluarga yang anggota keluarganya dan itu sumber utama pendapatannya, sumber sebagai sumber pendapatan yang utama, misalnya seorang suami kemudian mengalami PHK, akhirnya secara ekonomi pasti terganggu. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarga? Ini pasti terganggu. Dari pendapatan tiap bulan, akhirnya harus berhenti bekerja, dan kalaupun mendapatkan pesangon, kan pesangon itu bisa dalam waktu yang tidak lama akan habis karena kebutuhan terus harus terpenuhi. Jadi dampak pandemi COVID-19 dan ekonomi jelas ini terlihat dan terasa sekali. Kemudian terganggunya sistem pendidikan, ya. Sampai sekarang belum bisa berjalan normal, itu pendidikan secara virtual, jarak jauh. Ternyata ini juga banyak menimbulkan masalah di keluarga yang putra putrinya masih bersekolah. Ya. Satu, ya harus tersedia sarana untuk pembelajaran jarak jauh. Yang belum punya HP harus punya HP. Yang sudah punya HP harus bisa memenuhi jaringan internetnya. Bisa beli paketan, pakai data, tapi jaringannya tidak
selalu normal. Mungkin ini di daerah-daerah terpencil, gangguan sinyal. Kemudian ibu harus mendampingi putra putrinya dalam pembelajaran. Jadi ibu-ibu yang pengetahuannya atau anggota keluarga lainnya pengetahuannya tidak cukup, itu tidak akan menjadi masalah di dalam ini pengaruh pandemi COVID di sistem pendidikan. Kemudian jumlah kehamilan di era di masa pandemi ini ternyata naik. Satu, ini bagi pasangan usia subur, suami istri yang sah. Ini kehamilan naik karena yang biasanya menggunakan metode kontrasepsi, metode jangka panjang, ini tidak berani datang ke fasilitas kesehatan. Akhirnya mereka menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, pil suntik. Padahal itu kalau kita tidak rajin untuk mengingat-ingat setiap hari minum, kemudian yang suntik 3 bulan atau setiap 3 bulan, itu tidak ingat, itu bisa terlambat dan akhirnya bisa terjadi kehamilan. Gitu deh. Lupa minum pil, kemudian lupa waktunya suntik, gitu, akhirnya terjadi kehamilan. Itu bagi pasangan suami istri. Nah, ini ternyata kehamilan ini juga banyak, ini pernikahan dini di masa pandemi ini ternyata juga meningkat karena adanya KPD. Nah, ini kalau yang demikian ini mengapa sampai bisa terjadi seperti ini? Ini pasti anaknya secara nilai secara agamanya pasti punya. Kalau anak agama bisa pengetahuan agamanya, pengetahuan agamanya baik, pasti tidak akan melakukan kegiatan yang tidak semestinya sehingga terjadi kehamilan ini. Jadi mestinya masa pandemi, pembelajaran jarak jauh yang harusnya di rumah belajar, tapi ternyata mungkin anak-anak sekarang itu pinter dengan alasan apa, belajar kelompok dengan temannya, akhirnya belajar kelompok yang lain-lain. Anatomi tubuh yang spesial mungkin. Itu antara lain dampak dan masih banyak lagi itu dampak dari pengaruh pandemi. Kemudian masih ketahanan keluarga, kemudian pandemi COVID dengan pengaruhnya dan perubahan dan dampaknya. Sekarang perempuan, siapa perempuan ini dan nanti apa perannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga? Perempuan di sini dalam konteks ini itu perempuan adalah seorang ibu, pasangan dari ayah dan atau seorang ibu dari anak-anaknya dalam satu keluarga. Jadi dalam konteks itu kita mengambil makna itu. Hal ini sesuai dengan pengertian apa itu keluarga. Ya. Jadi keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu, atau ayah, ibu dan anak, atau ayah dan anak saja. Ayah dan anak saja itu ibunya meninggal, atau ibu, ayah dan anak ibunya meninggal ya, atau ibu dan anaknya, mungkin bapaknya meninggal. Jadi ini kita ambil perempuan di sini adalah ibu dari pasangan ayah, ibu dari anak-anaknya. Makna dari perempuan di sini. Apa perannya dalam perwujudan peningkatan ketahanan keluarga di sini? Peran ibu yaitu menanamkan pelaksanaan nilai-nilai 8 fungsi keluarga kepada seluruh anggota keluarga sesuai kondisi yang ada. Jadi peran perempuan di sini memahamkan anggota keluarga semuanya, semua anggota keluarga, kemudian menanamkan nilai-nilai 8 fungsi keluarga itu dan melaksanakan dan memberikan contoh pada anggota keluarga.
peneliti dari lembaga penelitian Universitas Indonesia mengatakan bahwa jaga ketahanan keluarga di masa pandemi dengan memahami, menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai 8 prinsip keluarga. Sangat besar sekali ini pengaruhnya pelaksanaan 8 prinsip keluarga. Dan BKKBN juga menyarankan para perempuan, khususnya BKKBN menyarankan ini dalam masa pandemi untuk menjaga ketahanan keluarga ini menyarankan juga penanaman nilai-nilai 8 fungsi keluarga dan keluarga semakin intensif. Ada 8 fungsi keluarga, itu 1 fungsi agama, 2 fungsi sosial budaya, 3 fungsi cinta kasih, 4 fungsi perlindungan, 5 fungsi reproduksi, 6 fungsi sosialisasi dan pendidikan, 7 fungsi ekonomi, dan 8 fungsi perlindungan. Apa yang dimaksud dengan fungsi agama? Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal agama. Jadi kita akui apa tidak, dan harus mengakui bahwa keluarga adalah tempat yang pertama seorang anak mengenal agama. Keluarga harus menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Di sini ada 12 nilai, yaitu iman, takwa, kejujuran, rajin, kesalehan, ketaatan, tenggang rasa, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar, dan ikhlas, dan kasih sayang. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di masa pandemi ini, kenapa juga menaikkan, kenapa ini yang disebabkan akibat pandemi, ternyata itu juga bertambah. Ada kemungkinan, mungkin nilai keimanan, ketakwaan di keluarga itu mungkin kurang. Khususnya anak itu, dan pemahaman tentang ketakwaan dan iman, kesalehan mungkin kurang. Kemudian juga ini kasus tadi RP sampai terjadi pembunuhan tadi. Mungkin selain iman dan ketakwaan juga karena ini ibu tidak bisa secara ikhlas menerima keadaan ini, jadi tidak bisa menerima bahwa ini kondisi ini dari Tuhan ya, dan tidak bisa menerima secara ikhlas. Kalau bisa menerima bahwa ini dari Tuhan, dan suatu saat pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk mengatasi ini. Itu pasti tidak akan terjadi frustasi, depresi sampai terjadi kalau saya gunakan satu persatu, secara singkat itu iman itu percaya adanya Tuhan. Bahwa segala yang terjadi di dunia ini itu kuasa Tuhan. Pandemi juga dari Tuhan, dan nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kemudian ketakwaan, mengawalkan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti kita contohkan kehamilan tadi, berarti anak itu ketakwaannya kurang. Kemudian kejujuran, yaitu menyampaikan sesuatu apa adanya. Ya, ini masih ada ya Bu, kejujuran ini kurang. Contohnya, ada kemarin saya dengar bahwa ada satu itu yang melahirkan, sebetulnya itu positif, ya, positif terjangkit, tapi tidak jujur. Tidak jujur artinya bisa menulari yang tenaga medis yang menangani. Jadi kejujuran di masa pandemi ini sangat penting. Kemudian tenggang rasa, kesadaran adanya perbedaan. Jadi di saat ini banyak sekali perbedaan gitu. Keluarga yang terjangkit harus isolasi, sesuatu yang berbeda, jadi kita tidak bisa kalau biasanya kita bisa bergaul, tapi kita harus membatasi diri. Kemudian kesalahan
memiliki nilai moral yang tinggi tapi satu contoh tadi ini kesalahannya kurang. Kemudian ketaatan, dengan segera dan senang hati melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Peran ibu untuk tidak segan-segannya mengajak, mengingatkan putra putrinya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebaik kewajiban sholat. Dia kita laksanakan sholat dengan tertib, baik, dan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian ada suka membantu, disiplin, sabar dan ikhlas, kasih sayang, dan bertanggung. Kemudian fungsi sebelum fungsi sosial budaya, ini peran perempuan di fungsi agama, menciptakan suasana tenang dalam keluarga. Jadi penting ya Bu, di fungsi agama menciptakan suasana tenang dalam keluarga. Ibu-ibu yang biasanya suka ngedumel, hobi ngedumel, monggo kita kurangi biar keluarga kita jenak tinggal di rumah. Ada terus yang ibu-ibu yang suka ngedumel begitu. Kemudian ada nggak Bu? Ada ya. Kemudian mengingatkan untuk sabar dan ikhlas tadi ya Bu ya, sabar ini semua mengalami, tidak hanya kita sendiri semua mengalami. Dan mengajak untuk meningkatkan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita. Dan sholat tepat waktu, sesegera mungkin tepat waktu ya. Karena kematian tidak tahu kita sedetik yang akan datang atau semenit yang akan datang. Jadi waktunya sholat, kita segera sholat. Nanti kita menunda 1 menit, ternyata setengah menit kita sudah dipanggil Allah. Kemudian melaksanakan tugas dan jawab dan mengingatkan anggota keluarga untuk mentaati aturan dan kesepakatan yang ada. Yang paling mudah selalu pakai masker. Maaf kalau tadi kali ini saya tidak pakai masker, nanti akan terlambat. Kemudian juga menjaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan antara itu. Ini fungsi sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain dan membutuhkan interaksi dengan orang lain. Keluarga sebagai bagian dari anggota masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan memegang teguh sosial setempat. Ada 7 nilai dasar, yaitu gotong royong, sopan santun, kerukunan, peduli, kebersamaan, toleransi, dan ketaatan. Ini para ibu untuk selalu menanamkan nilai-nilai ini kepada putra putri dan kepada suami kita. Yang lupa kepeduliannya menurut monggo kita ingatkan untuk peduli kepada baik anggota terutama anggota keluarga dan juga anggota masyarakat. Kemudian seorang ibu di dalam fungsi keluarga ini juga mengajak anggota keluarga menerima keberagaman dan bertingkah laku sesuai norma dan budaya yang ada seperti tadi. Kemudian fungsi cinta kasih. Saya sebenarnya ingin membahas satu persatu, namun mungkin waktunya sangat terbatas, jadi fungsi cinta dan kasih sayang. Mendapatkan cinta kasih adalah hak setiap anggota keluarga. Dengan mendapatkan cinta kasih, maka seorang akan belajar menyayangi dan menghargai orang lain. Jadi, kalau kita hidup dengan penuh cinta, pasti kita akan otomatis kita akan memberikan cinta itu kepada orang lain, akan terbawa dengan sendirinya. Kalau kita hidup dengan penuh kekerasan, itu juga sedikit banyak juga akan berpengaruh bahwa kita akan terbawa kondisi itu, kita akan emosi dan akhirnya kita tertular melakukan itu kepada orang lain. Terima kasih kita tumbuhkan sehingga kita bisa mencintai dan mengasihi orang lain. Kemudian peran perempuan menunjukkan saling pengertian, setia pada kesepakatan yang ada, rela berkorban untuk sesuatu tujuan yang baik, suka menolong dan bertanggung jawab akan tugas masing-masing. Kemudian menciptakan suasana akrab dan hangat di dalam keluarga yang tak berani. Kemudian ini juga penting juga Ibu, hal yang sederhana, pentingnya kita juga untuk tampil bagaimana anggota keluarga kita biar merasa melihat penampilan kita. Kita tidak harus tampil dengan
para suami juga lari luar untuk yang bagian berbahasa. Kemudian fungsi perlindungan. Keluarga harus bisa memberikan rasa aman, tentram, dan tenang pada anggota keluarga. Ada nilai dasar, aman, pemaaf, tanggap, tabah, peduli. Apa perempuan? Apa peran perempuan? Yaitu menciptakan suasana aman, terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Sebagai itu, dengan bahasa ibu, kita bisa terus-menerus anggota keluarga kita untuk tidak takut dan tidak cemas dengan kondisi ini, dan kita bisa menikmati dengan baik. Kemudian mengajarkan sikap pemaaf dan memberikan kesempatan orang lain untuk memperbaiki diri dan kesalahannya. Mengetahui dan menyadari sesuatu akan yang membahayakan. Jadi kita bisa kita ini kok sama juga aku beda gitu ya. Ini mungkin orang hajatan itu ya. Kalau kita aku beda rame-rame lah itu mulai COVID. Jadi antisipasi ya. Itu hal yang sederhana ya Bu ya. Akhirnya sekarang banyak hajatan yang sederhana. Bisa terlaksana dengan yang sederhana pun bisa. Kemudian menyemangati anggota keluarga untuk mampu menahan diri menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Kemudian mengajarkan untuk memelihara dan melindungi lingkungan dari kerusakan. Kemudian fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi yaitu melanjutkan keturunan sebagai fitrah manusia. Hanya boleh dilaksanakan dalam satu lembaga yang sah, yaitu keluarga. Kita ulang, fungsi reproduksi di sini yaitu melanjutkan keturunan sebagai fitrah manusia yang hanya boleh dilaksanakan dalam satu lembaga yang sah, yaitu keluarga. Nah, ada 3 nilai, yaitu nilai dasar, yaitu tanggung jawab, sehat, dan teguh. Tanggung jawab, yaitu kita ulangi. Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi yaitu melanjutkan keturunan sebagai fitrah manusia, hanya boleh dilaksanakan dalam satu lembaga yang sah, yaitu keluarga. Ada 3 nilai dasar yang harus kita tanamkan kepada anggota keluarga kita, yaitu tanggung jawab, sehat, dan teguh. Tanggung jawab di sini yaitu mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Kemudian sehat yaitu mampu menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi, dan teguh yaitu mampu menjaga kesucian organ reproduksinya. Peran perempuan, apa yang harus dilakukan peran perempuan? Di sini seorang ibu, yaitu melaksanakan tugas reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab. Apa ada Bu tugas reproduksi yang tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab? Ada, tapi untuk perempuan-perempuan di luar sana itu yang melakukan kegiatan di dunia prostitusi, ya. Mereka melakukan tugas produksi, tapi bukan produksi yang bertanggung jawab. Mereka sifatnya hanya rekreasi, ya. Jadi bukan untuk tujuan melanjutkan keturunan. Nah, itu dilaksanakan secara sehat dan bertanggung jawab. Kemudian memberikan hak reproduksi. Untuk anak dan remaja diberikan kesempatan mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang hal-hal yang terkait dengan reproduksi sesuai porsinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, salah satu contoh bahwa di pandemi ini semakin jumlah kehamilan tidak diinginkan ternyata naik.
selain nilai keimanan dan ketakwaan yang kurang, nah ini juga mungkin disebabkan karena pengetahuan anak itu kurang, pengetahuan anak terkait dengan kegiatan reproduksi ini kurang. Kegiatan reproduksi yang mestinya hanya untuk tujuan melanjutkan keturunan, ternyata alat reproduksinya untuk fungsi rekreasi. Itu tadi, jadi hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk melanjutkan keturunan. Itu. Jadi ya refreshing, istilahnya rekreasi seperti itu Bu di ini ya. Nah, makanya monggo ibu-ibu mulai terbuka dengan bahasa ibu untuk menyampaikan hal-hal yang harus diketahui oleh putra-putri kita sekitar kegiatan reproduksi ini. Di lingkungan masyarakat sekarang sudah banyak terbentuk kegiatan kelompok remaja yang di situ kita kita harapkan antara anak dan antara remaja bisa saling menyampaikan informasi yang betul seputar reproduksi, yaitu pusat informasi dan konseling remaja. Itu di masyarakat di setiap desa hampir semuanya sudah terbentuk itu. Ada yang di tingkat RW, ada yang di tingkat desa. Dan di sekolah pun juga sudah banyak terbentuk. Jadi fungsinya ini. Kalau selama ini terhambat, seorang ibu ingin menyampaikan kepada anak itu merasa itu sesuatu yang tabu, sehingga anak akhirnya tidak memperoleh informasi yang jelasnya. Nah, ini dengan kelompok kegiatan ini diharapkan bisa anak-anak lebih banyak menerima informasi yang betul. Jadi tentu saja syaratnya di sini anak-anak yang tergabung, remaja yang tergabung di sini harus mengetahui mempunyai cukup banyak pengetahuan untuk menyampaikan kepada temannya sehingga yang disampaikan betul-betul informasi yang benar dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak menjelomprong nih. Selanjutnya fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga adalah pendidik, pembimbing dan pendamping tumbuh kembang anak secara baik, secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Jadi adanya di keluarga. Dan khususnya ini orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Jadi siapapun yang ada di keluarga itu, mungkin ada saudara jauh, mungkin ada pembantunya 5, anaknya 5, pembantunya 5. Tapi semua akhirnya kembali bahwa fungsi yang utama sebagai pendidik pertama dan utama adalah para orang tuanya. Itu makanya diperlukan cukup pengetahuan untuk para orang tua bisa mendidik, membimbing putra-putrinya, juga cukup pengetahuan, kemudian juga cukup secara kepribadian. Jadi orang tua harus bisa menjadi contoh. Percuma menyampaikan ini sampai bermacam-macam. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi orang tua tidak bisa memberikan contoh. Percuma. Mengingatkan sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Mengingatkan ngaji, orang tuanya tidak ngaji. Itu salah satunya. Jadi akan percuma. Ada 7 nilai dasar yang harus dipahami, ditanamkan, dan dilaksanakan dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yaitu percaya diri, luas, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian ini apa sih percaya diri di sini? Percaya diri bahwa dia dengan bebas bisa melakukan sesuatu kegiatan secara bebas dan mandiri, tapi harus bertanggung jawab. Kemudian luas. Nah, luas ini adaptif. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kalau dalam kondisi yang sekarang ini, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada.
misalnya di sistem pendidikan yang mestinya tatap muka tapi harus jarak jauh, kita harus menyesuaikan. Jadi ya memenuhi apa-apa yang menjadi untuk terlaksananya pendidikan secara virtual, pembelajaran secara virtual, mencukupi paketannya, gitu ya, paket internetnya, gitu. Kemudian juga semua kebutuhan itu harus tercukupi. Kemudian kita juga harus terbuka dengan pendapat orang lain. Jadi kalau orang lain berpendapat jangan langsung di-cut karena itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Jadi kita dengarkan dulu, nanti dalam satu kegiatan ya apapun, nanti kita bicarakan bersama. Jadi selalu kita dengar pendapat orang lain. Kemudian bangga. Kemudian rajin. Nah, rajin ini dalam artian menyediakan waktu. Kita selalu menyediakan waktu untuk melakukan sesuatu tugas, melakukan sesuatu apa yang menjadi tugas kita. Jadi harus selesai. Kalau itu tugas kita, kita harus menyediakan waktu kudubar karena itu memang tugas kita. Jadi kita tidak meninggalkan. Harus mengusahakan itu, harus tersedia. Jadi bertanggung jawab, memenuhi waktu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Sebagai ibu, misal kita kebetulan tidak punya pembantu, ada tugas masak. Jadi serepot apapun ya juga harus tersedia waktu itu untuk masak. Kemudian yang putra-putrinya harus ditemani belajar, ya sesibuk apapun, maka harus tersedia waktu. Jadi pandai-pandainya kita memanage waktu untuk melakukan tugas itu. Jadi rajin menyediakan waktu. Kemudian kreatif. Nah, di masa ini ibu-ibu banyak ekonomi keluarga yang terganggu. Kita para perempuan, para ibu. Nah, ini diharapkan bisa kreatif, menggunakan waktu yang ada untuk ibu-ibu yang mungkin kebetulan tidak bekerja sebagai PNS atau di luar rumah, yang kebetulan sebagai ibu rumah tangga yang banyak waktu luang di rumah, saatnya kita menggali potensi untuk kreatif untuk mendukung ekonomi keluarga. Gitu, ya. Bisa nanti hasil kita tawarkan lewat medsos atau gitu. Jadi kreatif ini sangat penting. Mungkin tidak hanya berupa masakan, juga bisa berupa hasil kreativitas kita. Dengan medsos kita banyak diuntungkan, tapi dengan medsos juga kita bisa terjerumus. Apa Ibu contohnya? Dengan medsos kita terjerumus, adanya Blibli, Lazada, Shopee. Kalau kita tidak bisa menahan diri, nah, bisa besar pasak daripada tiang ya Bu. Kita selalu tergoda. Nah, dengan produk-produk yang ditawarkan di situ, kalau kita tidak bisa menahan diri, akhirnya kita besar pasak daripada tiang. Kalau sudah seperti itu, apa akibatnya Bu? Besar pasak daripada kita bisa mengutang ke sana kemari. Mengutang tidak cukup. Kalau kita memaksa suami kita, pokoknya kudu enek, aku pengen iki, pokoknya kudu enek. Nah, kalau sudah seperti itu, wah fatal nih. Kemudian tanggung jawab. Jadi kita ketika melakukan sesuatu kita harus tahu resikonya nanti. Jadi kita kalau resiko itu sekiranya kita tidak mampu, ya lebih baik kita tidak melakukan. Kalau kita tidak mampu, ada risiko bahaya yang kita tidak mampu nanti mengatasinya, lebih baik kita tidak melakukan. Okay? Jadi kita bertanggung jawab. Kemudian kerjasama. Nah, kita tingkatkan kerjasama di dalam keluarga kita dan juga kerjasama dengan lingkungan. Okay? Fungsi ini. Selanjutnya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu ada 3 nilai dasar yang harus dipahami, ditanamkan dan dilaksanakan dalam keluarga. Apa itu? 1, mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam satu keluarga harus ada
yang sebagai yang bisa memberikan penghasilan. Itu harus tidak boleh tidak. Kalau tidak, siapa yang menghidupi? Kemudian pengaturan dan penggunaan masih di nomor 1 tadi, sumber penghasilan paling tidak 1 orang. Tapi kalau ibu bisa mendukung, nah di dalam kegiatan ekonomi ini alangkah lebih baik lagi. Tadi yang kaitannya dengan kreatif yang saya katakan tadi. Kemudian pengaturan dan penggunaan penghasilan. Jadi kita harus mengelola penghasilan yang ada di keluarga sebaik mungkin supaya tidak terjadi besar pasak daripada yang, supaya tidak terjadi yang tidak perlu, yang utama tidak terpenuhi, tapi yang tidak perlu malah terpenuhi. Jadi kita ada prioritas dalam pengelolaan itu, prioritas selain jumlahnya kita mampu apa tidak, tapi juga secara prioritas. Kemudian menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang. Jadi ini penting, sedikit apapun itu kita sisihkan penghasilan untuk menabung. Menabung tidak saja dalam berupa uang dengan deposito, tapi juga menabung bisa dalam bentuk yang lain. Kita berikan hewan ternak, kemudian kita pelihara, itu menjadi tabungan yang juga menjadi tabungan yang baik dan bisa kita ambil sewaktu-waktu. Misalnya untuk sapi, harga sapi berapa? Punya sapi satu saja 30 juta, ya. Kalau punya sapi 10 kan sudah 300 juta itu. Ya. Jadi sapi kecil kita pelihara, kemudian setelah besar bisa kita jual, kita akan laba. Kambing, ayam, yang nggak repot, ayam untuk ibu-ibu, ayam kampung dengan mempunyai pekarangan sekecil mungkin ya tidak seberapa besar, bisa kita di situ kita pelihara ayam kampung. Ayam kampung itu lebih mahal, telurnya juga lebih mahal. Ibu-ibu juga nggak terlalu repot. Kemudian penting juga di dalam fungsi ekonomi ini, Ibu, yaitu selain menabung, juga menanamkan anak-anak kita untuk anak-anak yang masih kecil. Ini jangan jajan sembarangan. Kaitannya apa, Ibu? Kaitannya apa? Fungsi ekonomi dengan jangan jajan sembarangan. Nah, kalau anak-anak kita jangan jajan sembarangan, akhirnya mungkin alergi dengan jajan yang dibeli, atau kebetulan kondisi makanan yang dibeli itu tidak cukup baik, tidak fresh gitu nih, agak basi. Akhirnya sampai keracunan, sakit. Akhirnya kan harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Nah, ini sudah mengganggu ekonomi keluarga. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu, ya. Hal-hal yang sederhana seperti itu juga kita terapkan, ya, kita tanamkan kepada putra-putri kita. Jangan jajan sembarangan, hal yang sepele ya Bu. Kemudian peran perempuan sudah saya sampaikan itu tadi, ya. Itu menabung, kemudian kreatif, mencari peluang usaha baru, ya. Terus memberi semangat dan mendukung suami dalam berkarir. Nah, penting ini, ya. Nah, sehingga suami bisa berkarir dengan bagus, ya. Kemudian fungsi lingkungan sebagai wahana bagi keluarga agar dapat mengaktualisasikan diri dalam membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera. Ada 2 nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dan dilaksanakan dalam keluarga, yaitu bersih dalam arti keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi. Kemudian disiplin, yaitu mematuhi aturan dan kesepakatan yang ada. Jadi fungsi lingkungan ini tidak hanya bersih secara fisik terbebas dari kotoran, sampah, dan polusi, tetapi juga mematuhi aturan kesepakatan yang ada. Disiplin. Sampah, ini sekarang sudah banyak bank sampah. Kalau kita tidak setorkan bank sampah, mungkin kita punya ide-ide untuk menggunakan
barang-barang bekas yang akan kita buang, kita gunakan untuk kita manfaatkan. Seperti contohnya botol minuman, air mineral. Ini banyak di mana-mana, itu bisa dibuat pot, baik pot gantung maupun pot yang ditaruh di bawah itu. Kemudian bungkus-bungkus kemasan gitu ya, saset itu ternyata bisa juga dipakai untuk kotak tisu, kemudian dibuat tas, kemudian seperti itu. Kalau ibu-ibu punya waktu, alangkah baiknya kalau ibu-ibu sendiri yang mengerjakan. Kalaupun tidak ada waktu, dikumpulkan, kemudian mungkin diberikan kepada orang lain, tetangga kita yang punya kreativitas, yang punya keterampilan di hal itu sudah kita memberikan sedekah ya, meskipun bentuknya sederhana, juga bisa memberdayakan ekonomi tetangga kita, yang punya keterampilan itu. Kemudian terhindar dari sampah, kemudian terhindar dari polusi. Ini perkara sampah dan polusi, ternyata masih banyak ibu yang belum sadar membuang sampah di sungai. Sudah diingatkan tapi masih sulit, ini juga banyak masih bakok-bakok membuang sampah di sungai. Pegak ketok, soalnya pagar rumahnya tinggi. Dan disiplin mematuhi aturan dan kesepakatan yang ada. Saat ini kita harus benar-benar patuh dengan aturan yang ada, Ibu. Masker, ini tadi saya mencoba, ini ternyata tidak nyaman, tidak ternyata mengganggu, ya ini harus ganti. Padahal kita memakai masker kan tidak nyaman gitu ya, tapi apapun harus kita mentaati ini demi diri kita dan demi orang lain. Kemudian menjaga jarak selalu, Ibu. Kalau dulu kegiatan-kegiatan mungkin kita punya kegiatan di rumah, arisan yang anggotanya 30, sekarang dibuat sederhana. Mungkin yang hadir wakil-wakilnya saja, ya, biar tidak terjadi kerumunan yang banyak. Peran perempuan di fungsi perlindungan, di fungsi lingkungan, yaitu memberikan contoh dan mengajak anggota keluarga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Apakah setiap anggota keluarga kita semuanya sadar akan kebersihan ini, Bu? Kadang-kadang anak kita suka lupa, maka tidak segan-segannya kita untuk mengingatkan putra putri kita. Kemudian selalu mengingatkan anggota keluarga untuk mentaati aturan dan kesepakatan yang berlaku, baik kesepakatan dalam keluarga maupun dengan lingkungan, masyarakat, dan aturan hukum. Ya, ini tidak segan-segannya kita mengingatkan dari hal yang sepele, selalu menggunakan masker, gitu. Kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian tidak bulan untuk berkerumun, mungkin itu ini, dan banyak lagi ini kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Itu Ibu, jadi peran perempuan di dalam mewujudkan ketahanan keluarga, khususnya di masa pandemi ini tadi dengan menumbuhkan nilai-nilai, ya, dengan memahamkan, menanamkan, menumbuhkan, kemudian melaksanakan, ya, dan memberi contoh untuk pelaksanaan 8 fungsi keluarga tadi di dalam keluarga. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ada peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan jaga ketahanan keluarga di masa pandemi dengan memahami, menanamkan, dan melaksanakan nilai-nilai 8 keluarga. Itu, Bu, jadi yang bisa saya sampaikan, peran perempuan di dalam mewujudkan ketahanan keluarga di era new normal pandemi COVID-19. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21. Dan selamat Hari Ibu ke-92. Apapun peran kita sebagai perempuan Indonesia,
Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Emmy Susilowati dari Dinas PPKB dan P3A. Ibu-ibu yang berbahagia, dapat hikmah yang kita ambil pada webinar kali ini ternyata luar biasa, Ibu, bahwa kita sebagai perempuan sekaligus ibu mempunyai peran sangat penting dalam menumbuhkan, menanamkan, dan melaksanakan 8 fungsi keluarga. Karena apapun yang terjadi pada anak-anak dan keluarga kita, kitalah yang menjadi pelopor, yang menjadi penginisiasi, inspirasi, motivasi, memberikan energi positif bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Terima kasih ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-21 tahun 2020. Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Semoga memberi manfaat. Oh ya, selamat untuk kita semua, Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan, dan terima kasih ibu-ibu yang sudah mengikuti acara ini secara virtual. Dari data yang kami kita lihat bahwa ada 49 badan dinas kecamatan yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa kita ikuti dengan sebaik mungkin. Semoga memberi manfaat dan menginspirasi kita semua sebagai perempuan dalam mendukung ketahanan keluarga di era new normal pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita berfoto dulu dengan Ibu narasumber. Ibu, monggo. Atau kursinya. Nggak usah salaman ya. Monggo, nggak usah bersalaman.